Pada minggu siang itu, 18 Januari 2026, tembok Keraton Kasunanan Surakarta tak lagi sekedar saksi bisu sejarah. Ia menjadi pembatas rapuh antara dua kubu yang sama-sama mengaku menjaga marwah tradisi. Di balik bangsal siaga Pulisen, dorong-dorongan berubah menjadi benturan fisik, dan hari itu keraton kembali berdarah, bukan oleh perang tapi oleh konflik internal. GKRP Timur Rumbai Kusuma Dewayane Putri PP 13 menjadi salah satu nama yang muncul dari riuh tersebut. Tubuhnya mengalami lebam, bukan hanya dia, sejumlah sentono dalam dan staf keraton juga menanggung luka serupa. Luka yang menurut kubu Pakubuwono XIV Purboyo bukan sekedar memar fisik, tapi simbol retaknya tatanan keraton. Kericuan bermula dari pintu yang tak kunjung terbuka. Siang itu, lembaga Dewan Adat yang mendukung Pakubuwono XIV Hangabehi hendak menggelar acara penyerahan surat keputusan hak pemanfaatan Keraton Solo. SK itu rencananya diserahkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon kepada KGPAA Tejo Wulan, adik PP 13 yang dikenal dekat dengan kubu Hangabehi. Namun pintu keraton ditutup, dan di balik pintu itu berdiri kubu Purboyo yang menolak keras jika negara memberikan hak pemanfaatan keraton kepada Tejo Wulan. Bagi mereka, penyerahan SK tersebut bukan sekedar administrasi, tapi soal legitimasi dan arah masa depan keraton. Ketika pintu tak terbuka, para pendukung LDA memilih jalan lain. Tangga bambu disandarkan ke tembok keraton. Satu persatu mereka memanjat, melewati batas simbolik yang selama ini dijaga adat dan tata krama. Upaya itu dihadang, suara meninggi, tubuh saling berhimpitan. Hingga akhirnya pintu terbuka dan benturan pun tak terelakkan. Dan kini kubu Purboyo masih mengumpulkan bukti dan keterangan. Mereka memastikan akan membawa peristiwa ini ke ranah hukum dan mengawal prosesnya hingga tuntas. Bagi mereka, hukum negara menjadi jalan terakhir setelah adat tak lagi mampu meredam konflik. Keraton Solo yang selama ratusan tahun menjadi pusat kebudayaan Jawa kembali dihadapkan pada ironi. Di tempat di mana tata krama dijunjung tinggi, justru kekerasan terjadi. Di balik dinding tua yang menyimpan sejarah para raja, kini tertinggal lebam dan pertanyaan besar tentang masa depan keraton itu sendiri. Dinding tebal benteng baluarti Keraton Kasunanan Surakarta kembali menjadi saksi bisu sebuah pergolakan. Kali ini, perselisihan tidak hanya pecah di bangsal-bangsal keraton yang sunyi, melainkan merambah ke meja birokrasi di Jakarta. 18 Januari 2026, Minggu sore 18 Januari 2026. Udara di Surakarta terasa lebih berat bagi kubu Pakubuwono XIV Purboyo. Sebuah pernyataan tegas meluncur dari GKR Timur Rumbai. Mereka siap melawan negara di jalur hukum. Objek perlawanannya adalah selembar kertas sakti yang bernama SK Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 antara adat dan administrasi bagi keluarga besar PP 14 Purboyo. SK tersebut bukan sekedar surat dinas. Ia dianggap sebagai lonceng kematian bagi keadilan adat yang selama ini mereka perjuangkan. Masalah utamanya sederhana namun mendalam, merasa tidak dimanusiakan atau tidak diorangkan. Jika surat keberatan kami tidak ditanggapi, maka kami akan menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PT UN, tegas GKR Timur Rumbai. Kalimat ini menandakan bahwa jalur kekeluargaan tampaknya sudah mencapai titik buntu. Keputusan Menteri Kebudayaan tersebut dinilai cacat prosedur karena dianggap mengabaikan suara pihak yang merasa sebagai tuan rumah sah di Keraton Solo. Ada perasaan dikhianati oleh proses yang dianggap tidak transparan dan melangkahi tatanan sejarah yang sudah berumur ratusan tahun. Menanti jawaban dari Jakarta, langkah pertama sudah diambil. Surat keberatan resmi telah dilayangkan ke meja Menteri Kebudayaan. Tak tanggung-tanggung, tembusannya direncanakan sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Pihak PB 14 Purboyo menuntut pengakuan, bukan sekedar pengakuan sebagai keluarga, tapi pengakuan atas kedudukan mereka dalam tata adat yang sah. Bola panas ada di tangan pemerintah. Jika dia menjadi jawaban dari Jakarta, maka pintu pengadilan tata usaha negara akan menjadi pemberhentian berikutnya. Di sana, saksi sejarah akan beradu dengan bukti administrasi dan gelar bangsawan akan diuji di depan meja hijau.
Penunjukan kuasa hukum oleh Sinuwun BB14 menandai bahwa ini bukan sekedar gertakan politik internal. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa keputusan negara tidak boleh buta terhadap sejarah. Langkah hukum ini diambil untuk memastikan keputusan negara tetap menghormati tata adat, sejarah, dan kedudukan Keraton Kasunanan Surakarta, kata GKR Timur. Di balik kemegahan Gapura Geladak dan ketenangan barisan abdi dalam, Keraton Solo kini menatap masa depan yang tak pasti. Apakah sengketa ini akan berakhir dengan mufakat di balik pintu tertutup, ataukah sejarah panjang Mataram Islam ini harus diputuskan oleh ketukan palu hakim di ruang sidang yang dingin? Waktu yang akan menjawab seberapa sakti SK Menteri tersebut di hadapan gugatan mereka yang merasa terpinggirkan di rumah sendiri. Sejujurnya kami keluarga besar Pakubono 13 dan ini juga ada Kaputri PB 12 yang sepuh-sepuh ada di sini. Ada Gusti Kanjeng Ratu Halim, ada Gusti Kanjeng Ratu Gusti Pangeran Karya Panembahan Dipokusumo, ada Bintunya, ada Gusti Ras, ada Tante Febri, Binai Febri. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami. Matur nuwun semua sudah datang ke sini. Ini kita mengundang para wartawan, rekan-rekan semua ini supaya juga bisa menyampaikan suara kami menyikapi acara yang kami tadi sudah lihat di Panindra maupun di Parastio, bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu Harum dupa dan wangi melati yang biasanya menyelimuti udara Keraton Kasunanan Surakarta Dinggringrat hari ini Minggu 18 Januari mendadak kalah telak oleh aroma ketegangan. Alunan gamelan yang seharusnya mengiringi kedatangan tamu agung justru tenggelam dalam riuh teriakan dan aksi saling dorong di balik gerbang kayu jati yang kokoh. Di jantung budaya Jawa ini, sebuah badai administrasi baru saja mendarat. Kedatangan Menteri Kebudayaan Fadlizon bukan membawa kabar sukacita biasa, melainkan sebuah dokumen yang memantik api lama. Drama dimulai jauh sebelum sang menteri menginjakkan kaki di lantai marmer Sasana Adrawina. Sejak pukul 9:30 pagi, suasana di pintu Wiwara Kenya sudah memanas. Pintu yang menjadi akses vital menuju ke Putren itu terkunci rapat dengan gembok besar. Di satu sisi, rombongan lembaga Dewan Adat yang dipimpin GKR Wandansari atau Gustimung merapat, membawa misi membuka keraton untuk publik. Di sisi lain, para penjaga dari kubu Putri Medalem mendiang PP13 bertahan. Aksi dorong tak terhindarkan. Suara kayu berderit beradu dengan teriakan peringatan. Bagi mereka yang menonton, ini bukan sekedar berebut pintu, melainkan perebutan otoritas atas jengkal tanah yang dianggap suci. Puncak ketegangan terjadi tepat di depan mata pejabat tinggi negara saat Menteri Fadlizon bersiap menyerahkan SK yang menunjuk KGPA Tejo Wulan sebagai pelaksana pengelola cagar budaya. Sebuah interupsi dramatis terjadi. GKR Panembahan Timur Rumbai, putri tertua mendiang PP13, merangsek naik ke podium. Tanpa ragu, ia meraih mikrofon. Wajah menunjukkan keberatan yang mendalam atas kebijakan pemerintah yang dianggap mencampuri urusan domestik keraton. Turun, turun. Teriakan dari ratusan abdi dalam pendukung LDA menggema.
memantul di langit-langit bangunan bersejarah itu. Petugas keamanan pun terpaksa mematikan pengeras suara. Di podium itu, di bawah sorotan kamera, dunia melihat betapa rapuhnya persatuan di dalam istana yang berusia hampir 3 abad ini. Bagi pemerintah, SK nomor 8 tahun 2026 adalah obat agar anggaran negara bisa masuk untuk memperbaiki atap-atap keraton yang mulai lapuk dan museum yang lama terbengkalai. Pemerintah butuh sosok yang sah secara hukum negara untuk memegang tanggung jawab finansial tersebut. Menjelang sore, ketika menteri dan rombongan meninggalkan komplek keraton, suasana tidak lantas mendingin. Personal TNI dan Polri masih berjaga di titik krusial. Garis polisi tak kasat mata seolah-olah membelah keraton menjadi 2 faksi. Di satu sisi ada harapan bahwa dengan SK ini keraton akan kembali megah melalui revitalisasi. Namun di sisi lain, luka sengketa tanah yang terbuka lebar hari ini menunjukkan bahwa semen dan cat saja tidak cukup untuk memperbaiki sebuah istana. Keraton Surakarta hari ini bukan hanya tentang bangunan tua yang perlu dipugar, tapi tentang sebuah keluarga besar yang masih mencari jalan pulang menuju perdamaian.